Pasti luar biasa baik kan? Yuk teman-teman, sebelum kita mau memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. The Lord
apa firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Dwi berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan dimulai, Kak Dwi mau bertanya, kalian lebih suka jadi saluran berkat apa jadi penerima berkat? Nah, pertanyaannya begitu. Menurut Kak Dwi, kita lebih berbahagia untuk menjadi saluran berkat karena Tuhan berkata kita tuh lebih berbahagia menjadi berkat bagi banyak orang daripada kita menerima berkat itu. Terus pertanyaannya begini, Kak Dwi, aku kan masih kecil, aku nggak punya apa-apa untuk saya jadikan berkat bagi teman-teman kita, teman-teman saya. Nah, Kak Dwi bilang ya, untuk menjadi saluran berkat kita tidak harus menjadi orang dewasa. Meskipun kalian kecil, kalian bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, mungkin bagi teman kalian, mungkin bagi orang tua kalian, bagi saudara-saudara kalian. Contohnya begini, misalnya di sekolah kalian menjadi berkat bagi teman-teman kalian. Contohnya, kalau ada teman yang tidak bisa mengerjakan soal, kalian ajarin caranya dengan tidak memberikan jawabannya. Itu sudah menjadi saluran berkat. Misalnya kalian berbagi makanan bagi sama teman-teman kalian, itu juga saluran berkat. Terus kalian boleh jadi saluran berkat lewat perkataan kalian, boleh jadi saluran berkat perkataan yang harus membangun bagi teman-teman kalian. Mungkin di rumah kalian menjadi berkat bagi mama kalian lewat hidup kalian, menjadi anak yang taat, anak yang menurut, itu sudah menjadi berkat bagi keluarga kalian. Menjaga nama baik keluarga, menurut kata mama, menaati mereka, itu sudah menjadi berkat bagi keluarga kalian. Nah, jadi berkat itu bukan melulu kita mengasih uang, kita mengasih materi, tetapi lewat hidup kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kami akan bercerita. Ini ada salah satu anaknya kecil seusia kalian, tapi hidupnya sudah memberkati ribuan orang waktu itu. Nah, begini ceritanya. Waktu itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena mereka ingin mendengar bagaimana sih Tuhan Yesus mengajarkan hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Tuhan karena mereka penasaran bagaimana sih ajaran Tuhan Yesus. Mereka duduk tenang, duduk diam sambil mendengarkan Tuhan. Waktu pun terus berjalan sampai sore pun tiba. Akhirnya murid Tuhan Yesus berkata pada Tuhan Yesus, Guru, ini sudah sore, suruh mereka pulang. Mereka itu kelaparan Tuhan, sepanjang hari mereka mengikut Engkau. Terus Tuhan Yesus tanya kepada murid ini, memang ada berapa murid? Ada berapa orang yang ikut aku ini, yang mendengarkan aku ini? Terus si murid bilang begini, ada 5.000 orang. Tuhan, ini pun 5.000 orang laki-laki dewasa aja, belum anak kecil, belum para wanita. Jadi totalnya bisa lebih dari 5.000 orang, kata si murid. Terus Tuhan Yesus berpikir, bagaimana caranya aku memberi makan pada mereka? Nah, terus Tuhan Yesus bilang ke muridnya, ya udah kamu aja yang memberi mereka roti. Terus salah satu muridnya bilang gini juga, namanya Filipus, kan di sini warung jauh, di sini toko roti juga nggak ada. Kalau ada pun mana ada stok sampai 5.000. Kita juga susah mencari makanannya di mana. Nah, mereka mengalami kesusahan untuk bisa memberi makan 5.000 orang lebih ini. Tetapi Tuhan kita itu ajaib banget. Tuhan Yesus kita itu luar biasa banget. Ternyata orang 5.000 orang ini tidak akan mengalami satu kelaparan karena mereka menuruti kata Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka lapar. Begitupun juga hidup kita. Kalau kita setia pada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita itu kekurangan sesuatu yang baik dari hidup kita. Suatu ketika ada seorang anak kecil. Anak kecil ini membawa bekal yang lumayan banyak. Ternyata dilihat oleh murid Tuhan Yesus. Ternyata murid Tuhan Yesus bilang ke anak kecil ini,
"Adik-adik, boleh nggak uh, Om minta bekal kamu ini?" Nah, kalian lihat dong anak kecil, kalau anak kecil mempunyai makanan itu justru nggak mau diminta. Nah, kebanyakan begitu ya. Tapi adik-adik di sini nggak ada. Kalian itu murah hati semua. Di saat teman kalian kekurangan, kalian mau berbagi. Anak kecil ini pun juga begitu. Nah, kalau kita lihat anak kecil ini, langsung dia memberikannya dengan hati yang tulus. Dia tidak ngambek-ngambek, dia tidak marah-marah untuk memberikan bekal dia. Terus dilihatlah oleh si murid Tuhan Yesus, ternyata ada 5 roti dan ada 2 ikan yang ada di bakul dia. Anak kecil ini memberikan dengan sukacita. Dia tidak terpaksa memberikannya itu. Kalau kita lihat, kalian punya adik di rumah kan? Coba kalian minta makanannya. Pasti nggak mau nggak mau berbagi tetapi anak kecil ini mau berbagi lewat apa yang dia punya. Akhirnya 5 roti ini dan 2 ikan ini langsung diberikan ke Tuhan Yesus sama muridnya. Dia bilang, "Guru, ini aku mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil ini." Akhirnya Tuhan Yesus mengambil roti itu, terus Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Nah, siapa di sini yang kalau mau makan, berdoa, mengucap syukur buat makanan yang sudah kalian terima? Nah, Tuhan mengajarkan hal yang baik bagi kita hari ini. Nah, makanan apapun yang ada di meja makan yang sudah disediakan oleh Mama, kalian harus berdoa, mengucap syukur karena itu berkat yang Tuhan beri buat kita semua. Akhirnya Tuhan berdoa, mendoakan roti ini dan ikan ini. Menurut kalian, kan itu kan cuma 5 roti Kak Dwi dan 2 ikan. Itu orangnya ada 5.000. Mana cukup? Ternyata Tuhan membuat mujizat yang luar biasa yang bisa dinikmati oleh orang-orang ini. Sampai Tuhan berdoa, habis Tuhan berdoa, terus Tuhan bilang ke murid-muridnya, "Sekarang kalian bikin kelompok." Nah, suruh bikin kelompok tuh. Nah, ada yang 50 orang, ada yang 100 orang. Jadi mereka duduk membuat kelompok-kelompok gitu supaya gampang membaginya, membagi roti dan membagi ikannya. Dan murid-muridnya langsung membagi roti itu. Dikopek, 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 dikopek. Nah, menurut logika kita sebagai seorang manusia, pasti kita nggak bakalan semuanya makan nih. Pasti cuma berapa orang aja yang makan. Ternyata mereka bagi dan bagi dan bagi sampai mereka tuh kenyang makan, mereka tidak merasa kelaparan. Mereka makan dengan puas, nggak ada mereka yang berebut. Mereka duduk rapi dan makan dan makan, makan, makan. Terus ditanya sama Tuhan, "Ada nggak yang belum kebagian?" Semuanya nggak ada yang jawab. Semua mereka makan dengan perut kenyang. Nah, terus Tuhan bilang sama murid-muridnya, "Coba kamu ambil itu sisa roti dan ikan yang tidak mereka makan, taruh di keranjang." Nah, di sini bukan sisa makanan habis digigit dibuang, enggak. Tetapi ini benar-benar sisa yang masih bersih, belum dimakan sama sekali. Nah, sisanya berapa Kak Dwi? Sisanya ada 12 keranjang. 12 keranjang itu banyak loh. Nah, satu keranjang aja isinya berapa biji. Nah, itulah mujizat Tuhan yang Tuhan berikan bagi banyak orang. Nah, waktu itu 5 roti dan 2 ikan. Sisa 12 keranjang. Kalau kita pikir secara logika itu hal yang tidak mungkin. Tapi di sela-sela ketidakmungkinan itu Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu memelihara umatnya, memelihara anak-anaknya yang senantiasa merindukan dia, yang selalu dengar-dengaran akan dia, yang taat melakukan firman-Nya. Tuhan berjanji, siapa saja orang-orang yang hidup di dalam dia tidak akan merasakan kekurangan suatu hal yang baik apapun. Sekarang Kak Dwi mau tanya pada kalian, dari cerita ini, meskipun kalian kecil, kalian boleh jadi berkat bagi banyak orang. Seperti anak kecil tadi, dia menyerahkan semua yang dia miliki untuk Tuhan. Sekarang kalian milikin apa yang kalian miliki? Kalian boleh berikan itu kepada Tuhan, kepada teman-teman kalian.
Jadi, hari ini pelajaran yang baik buat kita ya. Kita sudah belajar bagaimana hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita harus jadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kita. Kalau kita punya makanan, kita boleh bagi sama teman kita. Kalau kita mempunyai agak pinter dikit, kita bagi ilmu kita kepada teman kita. Kalau kita di rumah banyak tenaga yang ada, kita bantu mama kita untuk membersihkan rumah, menjaga adik, menjaga saudara. Nah, itu hidup kita menjadi berkat, itu lebih berbahagia. Sekarang pertanyaannya buat kalian ya, mulai hari ini kalian boleh menerapkan, aku mau jadi berkat meskipun saya masih kecil, tapi saya mau belajar jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saya. Nah, dengan cara apa? Kita harus satu kayak orang tadi. Kita juga berhak kok menerima berkat Tuhan. Waktu kita menerima menjadi berkat Tuhan, satu hal yang kalian harus lakukan yaitu dengar-dengaran, taat, dan mendengarkan firman Tuhan. Seperti orang-orang ini tadi, mereka itu nggak lelah mendengarkan firman Tuhan. Dari pagi sampai sore, mereka itu mendengarkan. Bukan saja mendengarkan, tetapi kita harus melakukan firman itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi satu hal, kita juga bisa diberkati Tuhan kalau kita menurut kata Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, taat kepada Tuhan, kita akan jadi berkat. Nah, hidup kita diberkati dulu oleh Tuhan dan kita boleh jadi saluran berkat. Dengan cara apa? Dengan cara kita taat mendengar firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Berkat itu akan datang kepada kita. Meskipun kalian anak-anak kecil, Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita semua bagaimana hidup kita harus jadi berkat. Nah, hari ini kita belajar dari anak kecil ini ya. Kita mau berbagi apapun yang kita punya, kita mau berbagi kepada teman-teman kita. Semuanya mau belajar? Oke, semuanya harus mau belajar. Setelah mendengarkan, kita harus mau melakukan firman itu. Satu hal lagi Kak Dwi akan bilang, Tuhan itu baik buat kita semua. Tuhan memberikan mujizatnya bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Nah, seperti saat ini kita mengalami satu pandemi musibah bencana yang kita nggak tahu kapan berakhirnya. Tetapi kita bersyukur saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Ini salah satu bentuk mujizat Tuhan bagi kita semua. Jadi kita bersyukur. Waktu dalam keadaan susah begini pun Tuhan masih memberkati kita, masih memberi makan kita, memberi kesehatan pada kita. Kita wajib bersyukur hal itu. Kita lebih tingkatkan lagi bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan. Nah, semuanya mengerti firman Tuhan ini. Satu pertanyaan lagi. Ada kedua akan bagi 3 pertanyaan ya, dan kalian harus menjawab pertanyaan ini, entah dibagi ke kakaknya, kakak gerejanya, supaya kalian dapatkan poin kehadiran. Pertanyaan pertama, tadi anak kecil membawa apa ya? Nah, tadi Kak Dwi udah cerita, anak kecil ini membawa ini dan ini, dan dia dengan ikhlas, dengan tulus hati memberikan kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka semua menikmati makanan itu? Apa mereka kebagian semua? Nah, pertanyaan kedua. Nah, terus pertanyaan ketiga, kalian boleh cerita ke kakak kalian. Ceritanya cerita apa Kak Dwi? Kalian boleh cerita ke kakak kalian, ditulis mungkin. Aku pernah menjadi berkat lewat ini, atau begitu. Nah, oke. Sekian firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, kita mau tutup ibadah hari ini. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh melakukan ibadah online hari ini. Biar apa yang kami dengar, kami boleh lakukan semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya biar Tuhan yang memimpin kami dari hari demi hari untuk kami dapat melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa
untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh terlindung dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya biar kesehatan yang ada daripada-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami terlindung dari COVID-19. Kami boleh beraktivitas dengan normal dan boleh melakukan kegiatan yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami percaya biar lewat ibadah online Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau memberkati akan setiap orang-orang jemaat-Mu yang mendengar akan ibadah online ini. Biar lewat ibadah online ini banyak orang boleh menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau beribadah hari ini dengan doa berkat. Ayo adik-adik, kita angkat kedua tangan kita angkat hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.